Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun kamu berada saat ini, atau dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang engkau alami hari ini. Saya menyapa saudara sekalian dimanapun berada. Saudara adalah orang yang dahsyat, dan saudara juga orang yang diberkati Tuhan, punya masa depan yang sungguh ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita terus memacu diri kita untuk bertumbuh di dalam Kristus, semakin hari semakin dewasa di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 8, saya baca begini bunyi firman Tuhan ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Wow, luar biasa firman Tuhan berkata kepada kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun berada, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Tema renungan singkat bagi kita pada kesempatan ini yaitu manusia baru. Kalau kita berbicara tentang manusia baru, kita harus memahami, bukan berbicara seperti pakaian baru atau pakaian lama, tidak. Manusia baru itu artinya manusia atau setiap orang yang percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan terima dia jadi juru selamat secara pribadi. Itu yang disebut manusia baru. Setelah kita percaya Yesus, hidup kita tidak seperti cara jalani hidup kita sebelum kita percaya Yesus. Kita percaya Yesus, kita memiliki cara hidup yang baru, pola hidup yang baru. Pola hidup yang lama kita tinggalkan, kita menjalani hidup yang baru, pola yang baru. Itu yang disebut manusia baru. Cara menjalani hidup kita setelah percaya Yesus beda dengan sebelumnya, yaitu dahulunya kita suka melakukan dosa dan hidup di dalam dosa. Setelah kita percaya Yesus, kita tidak di dalam dosa lagi, kita tidak suka akan dosa lagi. Oleh karena itu saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan penjelasan, memberikan keterangan kepada kita bagaimana cara kita jalani hidup sebagai manusia baru itu. Sekali lagi, bagian firman Tuhan ini memberikan keterangan, memberikan penjelasan kepada kita bagaimana cara kita jalani hidup sebagai manusia baru, sebagai manusia yang sudah percaya kepada Yesus dan memiliki juru selamat. Yang pertama, cara yang diberikan firman Tuhan ini kepada kita, ayat yang kelima. Yang pertama, bagaimana cara kita menjalani hidup kita sebagai manusia baru. Yang pertama, kita harus matikanlah keinginan-keinginan duniawi yang merongrong diri kita. Sekali lagi, matikanlah keinginan-keinginan duniawi yang merongrong hidup kita. Seperti apa keinginan-keinginan duniawi yang merongrong hidup kita? Apa keinginan duniawi itu? Keinginan duniawi yang dimaksudkan itu yaitu percabulan. Percabulan ini melekat dalam diri setiap manusia sebelum dia percaya Yesus.
Karena keinginan prisek, keinginan seks bebas itu sangat melekat. Dan itu disalahgunakan. Itu yang harus kita matikan. Kendalikan, matikan itu kita kendalikan, kita kuasai, kita tundukkan itu. Itu sebabnya kita matikannya, kita kendalikan. Sebagai orang percaya kita tetap harus memiliki hasrat seks karena dengan suami istri yang sah. Tetapi dengan sembarang orang tidak. Itu sebabnya kita kendalikan seks, yaitu percabulan. Bagi yang belum menikah, percabulan jangan hidup di dalam percabulan. Bagi yang sudah menikah tidak boleh hidup dalam perzinahan. Nah, hal-hal yang harus kita matikan yang merongrong hidup kita, keinginan yang jahat. Selalu ada keinginan-keinginan jahat yang mau menguasai hidup kita, tetapi kita harus taklukkan, matikan keinginan jahat ini. Hal-hal yang jahat berupa apapun, bentuk apapun, hal-hal yang keinginan jahat ini kita matikan, yaitu tundukkan, kendalikan dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak senonoh. Hal-hal yang tidak senonoh ini juga kita harus kendalikan. Perkataan nafsu-nafsu jahat kita. Nafsu-nafsu yang membawa kita terjerumus, kita kendalikan. Kita matikan itu, kita kuasai itu. Kita yang menata, mengelola hal-hal itu. Sehingga kita tidak dikuasai oleh, kita yang harus menguasainya. Kemudian keserakahan. Keserakahan ini ingin terus lebih memiliki, orang lain punya keinginan itu, terus hal-hal yang serakah. Kita tinggalkan dan matikan itu. Demikian juga hal-hal yang serupa dengan penyembahan berhala. Inilah hal-hal yang harus kita matikan, dalam arti kita kuasai, kita kendalikan, kita yang menguasainya dalam diri kita. Supaya roh yang menuntun hidup kita, roh yang pegang kendali dalam hidup kita. Sehingga hal-hal yang keinginan-keinginan duniawi yang merongrong hidup kita ini tidak bisa menguasai kita. Yang pertama, bagaimana cara kita jalani hidup sebagai manusia baru? Matikanlah keinginan-keinginan duniawi yang merongrong hidup kita, seperti percabulan, hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, keserakahan, dan hal-hal yang serupa penyembahan berhala. Yang kedua, bagaimana cara kita jalani hidup sebagai manusia baru? Selain kita mematikan keinginan-keinginan duniawi yang merongrong hidup kita, yang kedua ada pada ayat yang ke-8, yaitu kita buang hal-hal yang jahat dari diri kita. Buang hal-hal yang jahat dari diri kita. Ayat yang ke-8. Seperti apa hal-hal yang jahat itu? Jangan lagi kita marah. Jangan lagi menjadi manusia pemarah. Atau kalau marah, jangan mengamuk-ngamuk. Kita harus buang hal-hal yang membuat diri kita suka ngamuk, meledak-meledak. Tidak boleh. Kemudian kita harus buang, jangan lagi ada pada kita perasaan-perasaan benci terhadap orang lain. Tidak boleh, tidak baik membenci orang lain. Sesakit apapun perasaan kita dengan orang lain, jangan membenci orang lain. Karena siapapun dia yang Tuhan izinkan berada di sekeliling kita, itu merupakan pisau pahat yang tajam yang Tuhan pakai untuk mengukir, melukis hidup kita menjadi pribadi yang indah, yang tangguh, yang hebat. Itu sebabnya orang lain Tuhan pakai untuk melukis, membentuk karakter kita, membentuk perilaku kita, agar kita bisa mengendalikan diri kita. Itu sebabnya kita tidak boleh mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Jangan keluar lagi dari mulut kita perkataan-perkataan caci maki,
Mencaci maki ini juga tidak boleh. Kebiasaan-kebiasaan mencaci maki itu tidak boleh. Kita harus buang perkataan-perkataan yang caci maki. Perkataan-perkataan kotor. Perkataan kotor itu banyak hal. Pokoknya perkataan-perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Buang itu. Membuang itu semua. Kemudian berbohong satu sama lain. Tidak boleh. Kalau A katakan A, kalau tidak katakan tidak. Jangan berusaha bohong. Jangan membenarkan diri. Bagaimanapun kita mau membenarkan diri kita, tidak boleh. Tidak akan mungkin. Manusia ini memang sudah penuh dengan dosa. Kita tidak mungkin bisa membebaskan diri kita sendiri tanpa pertolongan Yesus. Hanya Yesus yang dapat membebaskan kita. Karena Yesus adalah Tuhan dan manusia yang sempurna. Dia telah menggantikan posisi kita. Posisi Kristus yang sempurna, yang tidak berdosa itu yang ditimpahkan kepada kita. Kehancuran, dosa kita, keterbatasan kita ini. Itu yang ditimpahkan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuangan murka Tuhan yang seharusnya ditimpahkan kepada kita. Tuangan murka Tuhan itulah yang ditimpahkan kepada Yesus Kristus. Dia menggeser hidup kita sehingga kita dibebaskan, Yesus yang menjalaninya. Upah dosa maut. Karena keadilan Allah ditegakkan, upah dosa harus adalah maut. Karena kasih Allah dinyatakan, Kristus yang Allah itu adalah menjadi manusia dan sempurna. Dia menjadi tebusan bagi kita. Sehingga posisi hidup kita sekarang setelah percaya Yesus adalah kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Itulah anugerah, itulah bedanya kita. Konsep keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita sekarang adalah manusia baru. Manusia baru itu harus matikanlah keinginan-keinginan duniawi yang merongrong dirimu itu. Manusia baru itu adalah harus membuang hal-hal yang jahat dari dirimu itu. Supaya engkau membuktikan diri sebagai pribadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati lewat firman Tuhan ini. Koreksi dirimu masing-masing dimanapun engkau berada. Hiduplah di dalam kehidupan manusia baru. Dan doa saya senantiasa menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga. Pastikanlah dirimu percaya Yesus Kristus Tuhan dan terima Dia jadi juru selamatmu secara pribadi. Engkau hidup baru dan engkau siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setelah kita percaya Yesus, kita berkarya sambil menanti Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.